Kalian harus tahu nih, pernah gak sih ngerasa kalau film zombie buatan Indonesia tuh kayak udah niat tapi tanggung, kadang darahnya dikit, makeupnya kayak lomba cosplay, atau malah sibuk ngurusin drama cinta pas dunia udah kiamat. Tapi kali ini beda nih, serius nih, karena Abadi Nanjaya film zombie garapan Kimo Stembul buat Netflix datang bukan cuma bawa darah tapi juga bawa rempah. Ya, lu nggak salah denger cuy, zombinya asalnya bukan dari virus atau eksperimen gagal, tapi dari ramuan jamu keabadian. Indonesia banget gitu. Coba kita flashback dikit deh, dulu tahun 2015 ada Kampung Zombie, respect sih buat yang ngerjain, soalnya film ini bisa dibilang pembuka era zombie modern di Indonesia. Tapi jujur aja, itu lebih mirip film Tugas Akhir Anak Kampus. Akting pemain dan semua zombinya kaku, makeupnya juga seadanya, bahkan zombinya sempet-sempetnya nih ngancam orang dulu pakai celurit. Ini mau jadi zombie apa mau tawuran nih? Terus lompat ke Reuni Z 2018, film garapan Soleh Solihun dan Monty Tiwa. Ekspektasi orang tinggi banget karena jarang ya ada komedi zombie lokal. Jujur konsepnya sih keren nih, reuni sekolah terus tiba-tiba semua berubah jadi zombie. Harusnya bisa banget nih jadi satir tentang masa muda yang busuk pelan-pelan, tapi hasilnya ya nanggung. Zombinya cuma numpang lewat dan fokusnya malah ke drama mantan sama teman SMA. Komedinya tergantung selera sih, kalau lu suka gaya humor Soleh yang sarkas dan absurd, mungkin masih bisa ketawa. Tapi buat gue pribadi, banyak lelucon yang nongol biar rame aja, gak nambah apa-apa ke ceritanya. Dari segi teknis lumayan rapi sih, zombinya udah lebih hidup lah daripada Kampung Zombie. Cuma darahnya masih kayak cairan pencuci piring. Tapi seenggaknya ini merupakan langkah yang maju lah. Masuk ke Zeta 2019, Indonesia mulai kelihatan serius nih bikin film zombie. Makeupnya udah mendingan, soundnya juga lumayan, tapi ceritanya malah kemana-mana. Terus muncul Hitam 2021. Konsepnya unik banget nih, zombinya bukan dari virus, tapi dari ritual mistis dan dendam masa lalu. Visualnya gelap, tone-nya misterius, tapi ya alur ceritanya lambat banget sih. Lu udah siap ngeliat zombie ngamuk, malah disodorin drama keluarga. Meski gitu, film ini berani tampil beda, punya nuansa lokal yang kuat, dan gak ngikutin formula zombie luar negeri. Jadi walaupun belum sempurna, Hitam tuh kayak langkah berani buat nyari identitas sendiri di genre zombie Indonesia. Baru deh di zona merah 2024, semuanya mulai kelihatan naik kelas. Bentuknya series, tapi kualitasnya udah kayak film bioskop. Tone-nya kelam, atmosfernya tegang, dan makeup zombinya detail banget, udah gak ada tuh kesan cosplay. Nah sekarang di tahun ini, giliran Abadi Nanjaya cuy. Film ini kayak pengumuman resmi dari Kimo Stembul yang bilang udah cukup nih zombie malu-malunya. Sekarang waktunya zombie Indonesia tampil brutal cuy. Dan bener aja dari teaser dan trailernya aja udah brutal banget. Konsep zombinya gak jalan ngesot, tapi lari, nyerang, dan ngamuk. Makeupnya kotor, realistis, dan gorengnya parah banget. Kita mungkin bakal mikir nih, ini anjir ini beneran film Indonesia atau bukan nih? Tapi yang bikin keren bukan cuma darahnya, ceritanya dalam banget. Fokus ke Sadimin, bapak-bapak yang pengen bikin jamu keabadian biar awet muda. Awalnya niatnya baik ya, tapi ujungnya malah jadi kutukan. Ramuan itu bikin dia berubah jadi makhluk haus darah, dan yang paling tragis, korban pertamanya adalah keluarganya sendiri. Yang bikin makin bangga, ini film Netflix original, artinya bakal tayang di 190 negara. Dan yang paling penting, zombinya punya ciri khas. Maksudnya bukan cuma zombie generik, tapi zombie rasa rempah. Zombie yang baunya bukan darah, tapi jahe sama kencur. Jadi bisa dibilang Abadi Nanjaya ini bukan cuma film zombie, tapi evolusi zombie lokal. Dari yang dulu malu-malu, sekarang udah siap tampil global. Tapi nggak tahu ya film penuhnya gimana, kita lihat aja nanti tanggal 23 Oktober di Netflix. Dan apakah zombie di Abadi Nanjaya bakal sebrutal Train to Busan atau malah lebih parah?